Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar monopoli dan penentuan harga. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Indriasi, NIM 2019-008-360. Armianus Randi, NIM 2019-008-321. Mika Sirait, NIM 2019-008-324. Siprianus Octavianus, NIM 2019-008-334. Agista Wigi, NIM 2019-008-342. Dan yang terakhir, Andre Verdi, NIM 2019-008-356. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indriasi, NIM 2019-008-360. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk organisasi pasar di mana ada satu perusahaan yang hanya menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat, atau sebuah pasar di mana hanya memiliki satu penjual namun memiliki banyak pembeli. Karena hanya memiliki satu penjual, pasar ini tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Orang yang menjadi penjual atau pelaku utama dari pasar ini disebut sebagai monopolis. Selain itu, monopolis bertindak sebagai penentu harga dengan cara mengurangi atau menambah jumlah barang yang ada di pasar. Selanjutnya, penyebab timbulnya pasar monopoli. 1. Perusahaan memiliki sumber daya eksklusif. Artinya, perusahaan monopoli mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh organisasi bisnis lain. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Artinya, pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu organisasi atau perorangan untuk melakukan monopoli dengan tujuan supaya memproduksi suatu produk yang dianggap penting bagi pemasok industri dalam negeri. Yang ketiga, amanat undang-undang. Di Indonesia terdapat beberapa produk atau sumber daya yang hanya dikuasai atau dimonopoli oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua pasal tersebut berarti bahwa negara menguasai dalam bentuk atau dengan melalui perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan juga kebijakan pemasaran berada di tangan pemerintah. Yang terakhir, dapat menikmati skala ekonomi. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Hampir pada seluruh bidang ekonomi memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut akan membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Pemerintah dalam pasar monopoli. 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Yang kedua, pemberian izin kepada perusahaan baru. Yang ketiga, penambahan penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Yang keempat, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Materi yang saya sampaikan tadi bersumber pada https://matasbisnis.com pasar monopoli dan https://santif.com pasar monopoli. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agista Wigi Nuraini, NIM 2019-008-342.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yakni mengenai ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, jumlah produsen satu dan banyak konsumen. Dan yang kedua, hambatan dan mobilitas sumber daya karena yang pertama, perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, hak cipta dan paten. Yang ketiga, memiliki skala ekonomis yang tinggi seperti monopoli alami. Yang keempat, adanya hak monopoli dan pemerintah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu jenis produksi bersifat unik. Nah, unik di sini barang pengganti atau produk serupa sedikit, bahkan tidak ada, karena tidak ada substitusi produk. Yang keempat, iklan tidak terlalu penting. Karena produknya sudah dikenal luas, maka sudah dianggap seperti kebutuhan umum masyarakat. Yang kelima, perusahaan monopoli adalah price setter atau price maker, yang artinya perusahaan memiliki kemampuan dalam menentukan harga jual outputnya. Yang keenam, perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar, karena sebelumnya hanya ada satu penguasa atau penjual, maka hampir mustahil perusahaan baru untuk menguasai pasar. Yang ketujuh, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi monopoli, artinya inelastis yang turun cenderung curam. Yang kedelapan, jangka pendek pasar monopoli terbagi atas laba supernormal, laba normal, dan rugi. Dan yang sembilan, jangka panjang pasar monopoli hanya ada laba supernormal. Dan yang terakhir, yang ke-10, tidak ada ketergantungan dengan perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi membuat biaya menjadi efisien karena tidak perlu iklan atau promosi. Dan yang kedua, secara alamiah, tambahan penjual akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, melindungi hak dan kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kemudian, kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, karena penjual dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Kemungkinan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Materi yang telah saya sampaikan terinspirasi dari channel YouTube Ekonomi dan Berkelana, kemudian juga channel YouTube Ekopedia, dan
terinspirasi dari laman studiobelajar.com. Sekian dari saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Perdi, NIM 2019-008-356. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang jenis pasar monopoli. Ada beberapa jenis pasar monopoli berdasarkan penyebabnya. Antara lain, 1. Monopoli alamiah. Sesuai dengan namanya, monopoli ini muncul secara alami dan disebabkan oleh sesuatu yang alami pula. Monopoli ini terjadi karena satu pihak memiliki keadaan dan situasi alam yang khas dan tidak memiliki oleh pihak lainnya. Misalnya, tanah yang subur, memiliki iklim yang sejuk dan cocok untuk segala jenis makhluk hidup, atau memiliki sumber tambang yang baik. Monopoli jenis ini hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja atau daerah tertentu. Contohnya seperti Papua yang memiliki monopoli di bidang emas, di mana mereka mengeksploitasi emas dan yang mereka miliki. Yang kedua, monopoli masyarakat. Berbeda dengan monopoli alamiah yang berdasarkan atas keadaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Monopoli ini bisa terjadi tergantung dengan keadaan masyarakat. Ketika masyarakat memberikan sebuah kepercayaan penuh dan khusus terhadap suatu produk. Jadi, ketika masyarakat sudah cocok dan sesuai dengan produk tertentu, maka itulah yang mampu menguasai pasar. Karena masyarakat akan berlangganan dan tidak akan berpindah ke pihak lainnya. Contohnya merek Super D memiliki kualitas yang baik, enak dipakai, elastis, yang membuat masyarakat menaruh kepercayaan pada produk tersebut, sehingga tidak akan mereka pindah ke merek lain atau produk lain. Sehingga produk tersebut akan memonopoli semua produk yang ada. Yang berikutnya, ketiga, monopoli undang-undang. Senada dengan namanya, monopoli ini terjadi dan bisa terbentuk dikarenakan dukungan dari kebijakan atau pemerintah suatu negara dalam bentuk undang-undang. Adapun beberapa contoh monopoli undang-undang ini antara lain monopoli negara. Monopoli ini muncul dengan alasan untuk melindungi aset-aset berharga dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum. Yang B, hak cipta atau copyright. Hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang berbakat dan memiliki sebuah karya atau produk yang bisa mempengaruhi banyak orang. Berikutnya ada beberapa contoh pasar monopoli. Yang pertama, sektor kelistrikan. Yang kedua, sektor penambangan minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina. Di sini PT perusahaan baru industri itu seperti SPBU, SIL, SPBU Total, SPBU BPAKR, atau SPBU Pipo. Perusahaan tersebut juga masih hanya ada di beberapa titik daerah Jabodetabek. Namun, tetap ada perusahaan baru tersebut belum mampu untuk memasuki dan menyaingi Pertamina. Walaupun perusahaan tersebut sudah memberikan harga yang lebih murah dari Pertamina. Dikarenakan masyarakat juga sudah memberikan kepercayaan kepada PT Pertamina. Jadi,
Pertamina masih dalam pasar monopoli untuk saat ini. Yang ketiga, sektor komunikasi adalah PT Telkom, dan sering kita dengar bahkan hampir ada di semua wilayah Indonesia. Yang keempat, sektor transportasi darat adalah PT KAI. Yang kelima, sektor distribusi air bersih PDAM. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Mika Elisa Sestriayu Sirait dengan NIM 2019008324. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penentuan harga dan output jangka pendek pada pasar monopoli. Yang pertama ada price setter atau price maker. Sesuai dengan karakter pasar monopoli, di mana pasar monopoli itu merupakan pasar tunggal, yang artinya pasar monopoli mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menentukan atau membuat harga dari setiap produk perusahaan tersebut. Kemudian pada umumnya, harga yang ditentukan itu berkisar murah atau berkisar terjangkau, karena jika perusahaan baru masuk, maka perusahaan baru tersebut harus mengambil resiko untuk mengambil harga yang lebih murah. Jadi, memungkinkan perusahaan baru tersebut untuk tidak sanggup memasuki pasar tersebut. Kemudian yang kedua ada kurva permintaannya adalah memiliki kemiringan negatif. Kemiringan negatif itu maksudnya berpindah dari kiri atas ke kanan bawah. Karena merupakan penjual tunggal yang tidak memiliki pengganti atau substitusi, yang mana apabila perusahaan menaikkan harga maka jumlah permintaannya itu akan turun. Namun sebaliknya juga, jika harga turun maka permintaan konsumen itu juga akan naik. Kemudian yang ketiga, kurva MR akan berada di bawah kurva D. Dikarenakan kemiringan negatif, maka marginalnya itu harus di bawah kurva D, atau dapat diartikan sebagai MR sama dengan setengahnya si D. Kemudian yang keempat, tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC, di mana MR itu sama dengan marginal revenue, kemudian MC itu marginal cost. Kemudian yang kelima, penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih dari MR. Maksudnya adalah P sebagai harga, kemudian MR tadi sebagai marginal revenue. Maksudnya supaya perusahaan mencapai harga terbaik, harganya itu harus lebih besar daripada si MR-nya. Kemudian titik impas, rugi, dan untung tergantung pada ATC atau average total cost, di mana P sama dengan ATC, yang artinya tingkat harga dan outputnya itu terbaik atau impas. Kemudian P lebih dari ATC, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang terakhir, jika P lebih kecil daripada ATC, maka perusahaan mengalami kerugian. Untuk materi yang baru saja saya sampaikan, saya juga terinspirasi dari beberapa channel YouTube, yaitu melalui channel Guru Kecil, channel Ekopedia, channel Ekonomi dan Berkelana. Kemudian saya juga searching dari Course Hero dari Google. Berikut merupakan kurva dari jangka pendek pasar monopoli. Nah, kalau jangka pendek itu identik dengan total cost atau TC, berbeda dengan jangka panjang nanti yang akan dibahas, yang hanya mempunyai biaya variabel. Kemudian, TC itu terdiri dari TFC ditambah dengan TVC, di mana TFC itu adalah total fixed cost, kemudian TVC itu merupakan total variable cost. Nah, kembali kita ke kurvanya. Ketika posisi di kurvanya itu sebesar $16, maka tidak akan ada konsumen yang melakukan pembelian. Namun, konsumen akan melakukan pembelian terbanyaknya itu adalah di 1.600 ketika harganya itu 0. Namun, sangat tidak mungkin perusahaan menjual produknya itu seharga 0, maka keuntungan perusahaan juga tidak akan ada, begitu. Kemudian, kita lihat lagi, MR-nya itu sebesar 800. MR di sini maksudnya adalah batas kemampuan perusahaan dalam memproduksi produknya atau outputnya. Nah, kalau kita lihat tadi permintaannya atau demand-nya, kalau di kurva disingkat dengan D, adalah 1.600. Nah, kenapa perusahaan tidak bisa membuat produk sebesar
1.600 dikarenakan yaitu tadi kalau perusahaan membuat 1.600 maka perusahaan juga harus mengambil resiko untuk mengambil pilihan dengan memberikan harga yang lebih murah, maka keuntungan juga relatif sedikit. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kurva MR itu selalu di bawah D. Kemudian perusahaan mencapai total penjualan atau TR-nya maksimum yaitu ketika MR-nya itu berpindah dari positif ke negatif. Seperti tadi yang kita katakan bahwa kurvanya itu kan memiliki kemiringan negatif, yang mana artinya ketika berpindah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, tadi dikatakan juga kan bahwa keuntungan itu didapat di atas ATC. Maka kembali kita lihat ke kurvanya. Kalau di kurvanya kan ada ATC. Nah, ATC itu merupakan ATC terendah dalam kurva tersebut. Maka pada saat kapan seharusnya perusahaan menjual produknya supaya mendapat keuntungan dari harga yang ditentukan, yaitu pada saat $8. Nah, kalau outputnya 500 saja, maka perusahaannya itu bisa melakukan penjualan dari $8 sampai ke $11. Nah, penjualannya itu disebut dengan penetapan harga, begitu ya. Kemudian, disitulah perusahaannya akan mendapatkan keuntungan. Kalau di kurvanya dapat kita lihat dari daerah yang diarsir melalui titik A, F, B, dan C. Nah, itu merupakan titik arsir keuntungan. Jadi, perusahaan mendapatkan keuntungan ketika harga jualnya itu seharga 11 atau P sama dengan $11. Kemudian kuantitinya adalah sebesar 500. Kemudian, kalau perusahaan menjual produknya di atas ATC-nya, maka perusahaan juga sudah dalam keadaan untung. Namun, perusahaan bisa melakukan produksi hingga pada saat MC sama dengan MR. Kalau di kurva dapat kita lihat di titik E. Untuk materi yang baru saja saya sampaikan, itu juga merupakan berkat dari penjelasan dari Bapak Johannes. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi jangka pendek pasar monopoli. Untuk jangka panjang pasar monopoli akan dibahas oleh teman saya yaitu Randi. Terima kasih. Salam dan bahagia, perkenalkan nama lengkap saya Armenus Randing dengan NIM 2019-008-321, dan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ada di kelompok kami, dan saya akan membahas tentang monopoli keseimbangan jangka panjang. Langsung saja ke bagian pembahasannya tentang monopoli keseimbangan jangka panjang ini. Yang pertama itu, dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel, dan yang kedua itu tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan LMC, di mana P di sini sebagai bentuk harga dan LMC ini sebagai jangka panjang. Yang ketiga itu skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC atau short run range total cost yang bersinggungan dengan LAC pada titik output terbaiknya. Dan yang keempat itu perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Dan yang kelima, karena perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Berkaitan dengan materi yang saya bahas tentang monopoli keseimbangan jangka panjang, saya ambil dari materi yang kita telah bahas pada bab 10 tentang monopoli keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan ada beberapa yang saya searching dari Google. Terima kasih. Dapat kita lihat di bagian kurvanya bahwa sudah dijelaskan bahwa di kurva jangka panjang itu tidak dihitungkan biaya tetapnya atau dikurangi biaya tetapnya. Kalau seandainya perusahaan tidak memperhitungkan biaya tetapnya, bahwa tingkat output terbaik itu pada saat P sama dengan LMC atau long run marginal cost. Dapat kita lihat di sini bahwa ada titik E. Titik E ini sebagai titik terbaik pada kurva jangka panjang. Kalau dilihat dari LAC-nya ini masih tetap di bawah 5. Bisa kita lihat di sini ada angka 5 bahwa LAC itu masih di bawah 5. Mengapa? Karena perusahaan itu sudah mendapatkan keuntungan ketika sudah memiliki harga di atas LAC ini.
LAC ini sebagai titik terendah dari biaya total perusahaan atau titik terendah dari long run average cost. Kenapa kita ketahui bahwa LAC ini sebagai titik terendahnya? Karena di sini ketika LMC ini berpotongan dengan LAC ini. Berarti di sini LAC-nya itu mencapai titik terendahnya. Ketika nilai totalnya berpotongan dengan nilai marginalnya, itu berarti bahwa perusahaan tersebut mencapai biaya terendah. Itu kalau berada di biaya. Kalau misalnya dinilai laba, maka mencapai nilai tertingginya. Itu kebalikannya atau kebalikan dari jangka panjang ke jangka pendek. Nah, dari mana datangnya LAC ini? LAC ini dari beberapa biaya jangka pendeknya. Sedangkan saat ini atau short run average total cost ini diperoleh dari masing-masing potongan. Potongannya itu bisa kita lihat misalnya berada di jangka pendek itu MR terdapat potongan. Begitu pula dengan jangka panjangnya, seharusnya juga berpotongan ke bawah ke garis LAC ini. Kenapa atau mengapa bisa menjadi 9 dan 11? Karena yang ada di dalam jangka panjang atau kita pikirkan secara analoginya, perusahaan itu tidak lagi memiliki biaya tetapnya atau di dalam perusahaan itu kalau dalam jangka panjang tidak memperhitungkan lagi biaya tetapnya, semua menjadi biaya variabel. Sehingga kalau dinaikkan di jangka panjang ini bisa, namun dari 9 dolar ini harganya dengan hasil produksinya sebesar 700. Lalu perusahaan itu bisa menjual. Di sini bisa kita lihat terdapat MR-nya. Namun perusahaan tidak perlu menjual di titik terendahnya LAC atau berproduksi sampai di titik terendahnya. Mengapa demikian? Karena perusahaan ini adalah perusahaan monopoli, tidak perlu memproduksi hingga maksimumnya, bahwa di sini tidak perlu berproduksi sampai di titik terendah karena dalam perusahaan ini sebagai perusahaan monopoli maka tidak perlu memproduksi hingga maksimumnya. Dan kenapa perusahaan itu karena perusahaan lain akan kesulitan untuk masuk ke pasar dan bersaing. Jadi dengan diproduksinya atau melakukan efisiensi tidak sampai pada titik long average cost terendah ini, perusahaan sudah dikatakan untung. Jadi syaratnya kalau perusahaan ingin untung, baik itu keseimbangan jangka panjang maupun jangka pendek, maka perusahaan harus menjual di atas biaya rata-ratanya, tidak harus berproduksi atau menjual pada posisi LAC atau SATC terendah. Sekian dari saya, terima kasih. Salam. Tidak harus berproduksi atau menjual pada posisi LAC atau SATC terendah. Berkaitan dengan kurva keseimbangan jangka panjang yang saya jelaskan, saya terinspirasi dan juga dengan memahami video yang telah dijelaskan oleh Pak Johan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam. Ya, oke baik. Langsung saja ke slide yang berikut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Sipriano Soktevianus Udin Langdai, NIM 2019-008-334. Yang langsung saja, biaya sosial monopoli. Biaya sosial monopoli merupakan biaya yang terjadi di suatu perusahaan monopoli atau biaya yang timbul akibat praktek monopoli, seperti yang pertama, hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang perlu kita ketahui bahwa akibat dari praktek monopoli ini mempengaruhi biaya sosial monopoli, itu seperti kurangnya kesejahteraan konsumen akibat dari praktek monopoli yang dimaksud. Yang berikut, buruknya kondisi makroekonomi nasional. Dari praktek monopoli ini juga akan menimbulkan
memburuknya kondisi ekonomi nasional. Yang berikut, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Ya, yang seperti kita ketahui, pertama, praktik monopoli juga tidak terjadi di ekonomi nasional saja, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi internasional. Ya, itu saja. Langsung saja ke slide yang berikut. Ya, slide yang berikut, ya, diagram biaya sosial monopoli yang terjadi di suatu perusahaan atau instansi. Jadi surplus masyarakat itu terjadi di mana perbedaan antara apa yang tersedia dibayar oleh konsumen dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Dan ada juga kerugian yang diperoleh oleh masyarakat karena masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Misalnya posisi yang paling atas ini adalah posisi di mana masyarakat itu mengalami ketidaknyamanan karena apa yang mereka bayarkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka peroleh. Sehingga kalau perusahaan menjual di atas harga 11 yang pada diagram ini, maka perusahaan itu mulai mendapatkan keuntungan yang lebih dan akan merugikan masyarakat. Lalu ketika masuk di antara angka 6 dan 11, maka titik antara 6 dan 11 ini adalah sisi atau bagian keuntungan dari perusahaan monopoli. Dan kalau diturunkan lagi harganya di slide yang ada tulisan Deadfake Loss Under Monopoly ini, berarti setelah ini perusahaan akan mulai mengalami kerugian. Pada titik ini LMC sama dengan LAC, artinya perusahaan sudah mencapai titik di mana permintaan itu nanti berada dalam posisi yang harus disesuaikan dengan harganya, sehingga LMC sama dengan P sama dengan LHC-nya, berarti itu adalah skala yang terbaik yang harus diproduksi oleh perusahaan. Ya, itu saja penjelasan dari diagramnya. Ya, penjelasan referensi yang kami dapatkan itu dari YouTube, dari internet yang tertera pada slide yang di bawah ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, salam dan bahagia.